Di episode sebelumnya, Ji-Oh kembali ke lab tempat masa kecilnya dulu. Ryu Jung-kwon mencoba melakukan pendekatan dengan mengaku sebagai ayahnya. Sebelum akhirnya, dia kembali melakukan penelitian. Sementara itu, Guryum kembali mendatangi lab Human Tech dan mengetahui ada ruang tersembunyi. Lanjut cerita pada part 4. Lee Sun yang masih sadarkan diri, ia kembali menyuntikkan serum pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kondisi terluka, ia ingin tetap menghadapi Ji-Oh. Kemudian Choyona datang dan berusaha menghentikannya karena mengkhawatirkan kondisi Lee Sun. Terlihat dari beberapa adegan sebelumnya bahwa Choyona sangat memperdulikan Lee Sun. Choyona dan Lee Sun adalah mantan anggota militer yang direkrut oleh pihak Human Tech. Lanjut cerita, Ji-Oh yang terbakar amarah karena rasa haus yang tak terkendali untuk balas dendam. Ia berjalan di lorong laboratorium. Ji-Oh kembali diserang oleh orang-orang Human Tech. Amukan yang tak terkontrol, dia bahkan menyerang Guryum. Dan terbukti bahwa Guryum satu-satunya yang bisa menghentikan amukannya. Guryum memeluk Ji-Oh yang bersandar padanya, membuat ia tenang dan kembali keadaan pikiran yang lebih stabil. Seketika Lee Sun datang, ia melempar sebuah tabung kepada Guryum, namun berhasil dihentikan oleh Ji-Oh. Perkelahian pun kembali berlanjut. Lagi-lagi kemarahan Ji-Oh memuncak saat melihat Guryum dihajar oleh Lee Sun. Dan yang terjadi... Kondisi Guryum terluka parah setelah terjadi ledakan amarah Ji-Oh di lab Human Tech. Ji-Oh segera mengangkat Guryum dan membawanya ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki lebih lanjut terkait apa yang sedang terjadi. Seketika, detektif Choi Jing-hwan, Kapten Guryum, mengambil alih kasus tersebut. Sementara itu, Hwang Jung-ah mengajak Lee Sun dan Choyona untuk mulai bekerja sama dengannya. Ia mencurigai Kim Chul akan berkhianat kepadanya. Ia membujuk Lee Sun dan Choyona agar mau menjadi kaki tangannya. Hwang Jung-ah memberikan tawaran yang menggiurkan pada mereka. Setelah menelpon kapten timnya, Guryum kembali mendatangi laboratorium Human Tech. Ia ingin membuktikan pada atasannya bahwa di lab itu terdapat ruang bawah tanah yang tersembunyi, tempat Ryu Jung-kwon melakukan riset terlarang. Dia dengan gigih masuk seorang diri. Tiba di sana, Guryum ternyata dikhianati oleh kapten timnya. Hal itu membuatnya seakan tidak percaya dengan pengkhianatan yang dilakukan kaptennya. Ia pun kembali diserang oleh orang-orang Human Tech. Ji-Oh pun kembali muncul dan menyelamatkan Guryum. Keluar dari laboratorium, Choi Jing-hwan menghadang Ji-Oh dan Guryum. Ia berniat menembak Guryum namun dihalangi oleh Ji-Oh. Pindah ke adegan lainnya, Guryum dengan lembut membalut luka Ji-Oh di momen-momen manis di antara keduanya. Kini Guryum sebagai status tersangka atas pembunuhan karyawan laboratorium Human Tech dan penyerangan pada atasannya. Di rumah teman Ji-Oh, mereka pun kembali dikepung oleh sekelompok polisi yang tidak lain adalah rekan kerjanya.
Jio dan Gurium berhasil melarikan diri. Mereka berencana mendatangi alamat yang telah diberikan oleh temannya untuk bersembunyi dari pengejaran Human Touch dan pengejaran polisi atas statusnya sebagai tersangka pembunuhan. Akhirnya Jio dan Gurium tiba di sebuah desa tempat Jio dulu bekerja. Jio yang tinggal di desa membuat perasaannya menjadi tenang. Ia sangat menyukai tempat itu. Suasana alam yang indah ditambah dengan kesenangannya memelihara domba. Ia mengajak Gurium untuk hidup bersama di tempat itu. Pindah ke scene berikutnya, terlihat Lee Sun dan Choyona kembali menjalankan aksinya. Mereka menculik seseorang, kemudian membunuhnya. Gurium yang sedang berbaring sembari memandangi langit. Ia mendengar sebuah pemberitaan kematian seseorang mantan penelitian laboratorium Human Touch, yang tidak lain adalah orang yang telah dibunuh Lee Sun. Menurut pemberitaan bahwa orang tersebut meninggal akibat bunuh diri karena depresi yang dialami setelah pembunuhan yang dilakukan oleh Gurium di laboratorium Human Touch. Mendengar pemberitaan dan tuduhan yang semakin memojokkan dirinya, membuatnya merasa bersalah. Ia berniat untuk kembali ke kota dan menyelesaikan semua masalahnya. Namun, Jio terus membujuknya untuk tetap tinggal beberapa hari. Lanjut pada malamnya, Gurium yang susah tidur, ia keluar duduk di depan rumahnya. Berada pada pilihan yang sulit apakah ia harus kembali atau tetap tinggal di desa bersama Jio. Ia pun kembali mengingat momen saat Jio menyelamatkan dirinya. Saat masuk ke dalam rumah, ia juga melihat Jio sedang duduk terdiam. Ia pun menghampiri Jio dan duduk di dekatnya. Tidak lama kemudian, hal yang diinginkan pun terjadi. Keesokan harinya, Gurium terbangun dengan kondisi badan yang terbungkus selimut. Apakah sesuatu telah terjadi? Saya juga tidak tahu persis kejadian tadi malam dan apa yang mereka sedang lakukan. Lanjut, kini pihak Human Touch melanjutkan penelitiannya di sebuah lab baru. Ryu Jung-kwon berhasil melakukan implantasi kepada 3 ibu pengganti dari hasil cloning tubuh Jio. Kim Chul dan Hwang Jung-ah sangat senang atas pencapaian mereka. Choyona diam-diam mengambil data hasil riset Ryu Jung-kwon. Tapi hal itu diketahui oleh Profesor Ryu Jung-kwon. Lee Sun pun mengejar Choyona, namun tidak berhasil menghentikannya. Ternyata Choyona mendapat perintah dari Hwang Jung-ah, orang yang selama ini mendanai proyek penelitian laboratorium Human Touch. Lanjut pada Jio dan Gurium, Gurium memberikan hasil tesnya kepada Jio, yang ternyata dirinya sedang hamil. Melihat hal itu, Jio sangat senang, sedangkan Gurium pikirannya campur aduk. Setelah beberapa bulan kemudian, kini kehamilan Gurium semakin membesar. Mereka pun merayakan pernikahan mereka dengan berfoto bersama. Sedangkan di lab Human Touch, 3 perempuan yang dijadikan sebagai ibu pengganti, kini kehamilan mereka mendekati masa melahirkan. Ryu Jung-kwon berharap bahwa mereka akan melahirkan manusia super yang melebihi kekuatan Jio. Beberapa hari kemudian, Gurium merasakan bahwa dirinya akan segera melahirkan, dan Jio pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Jio yang panik akan kondisi Gurium, tangannya pun mengeluarkan listrik. Seketika ia melepaskan tangan Gurium dan hanya mampu menatap Gurium. Akhirnya, Gurium pun berhasil melahirkan dengan selamat dan kini mereka memiliki anak perempuan. Lanjut ke laboratorium Human Touch, ketiga ibu hamil tadi mengalami kejang-kejang dan kesakitan. Terlihat di perut mereka mengeluarkan cahaya listrik. Dengan sekuat tenaga, Ryu Jung-kwon berusaha menyelamatkan bayi hasil risetnya, yang pada akhirnya meledak, menyebabkan ketiga perempuan itu mati mengenaskan. Lagi-lagi mereka mengalami kegagalan dalam penelitian, yang menyebabkan perselisihan di antara mereka. Kim Chul kembali memerintahkan Lee Sun untuk mencari Jio. Ia kembali menghubungi detektif Kim Sang-ho untuk melacak keberadaan Gurium.
Guryu mendengar sebuah berita tentang kematian Hang Yong-jae dan istrinya Lee Yong-kyung yang tidak lain adalah kedua orang tua Guryu. Mendengar hal itu, Guryu menelpon teman lamanya di kepolisian, yaitu Kim Yo-chul. Ia memastikan kebenaran berita itu. Ia meminta kepada temannya untuk segera mencari tahu penyebab kecelakaan mobil dan meminta sampel DNA orang tersebut. Detektif Kim Sang-ho yang diam-diam mencurigai pembicaraan mereka. Ia meminta seseorang untuk melacak orang yang baru saja menelpon di alamat kantornya. Ji-oh yang kembali ke rumah sakit untuk menemui istri dan anaknya, namun di sana ia sudah tidak mendapati Guryu. Ia pun panik dan segera bertanya kepada petugas rumah sakit. Setelah melihat hasil rekaman CCTV, ia akhirnya mengetahui bahwa Guryu dan anaknya telah dibawa oleh Lee Sun. Ekspresi Ji-oh berubah. Ia kembali ke rumahnya dan emosinya pun meledak. Bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya? Saksikan pada video berikutnya, part 5.